Police forces are being urged to take reports of online grooming more seriously after the mother of a teenage murder victim's concerns were ignored. Untuk kehilangan keluarga satu-satunya, apalagi anak pertama mereka, yakni Breck Badner. I think there's so much that's unknown about grooming. The fact that Breck was a boy, I think it wasn't taken as seriously had it been a girl. Hi everyone, welcome to my back channel, Hetra Park. So, gimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian is very good di luar sana. Aku kembali tentunya dengan konten yang menarik, yakni konten setiap malam Jumat. Serem banget. Tentunya di bulan ini, bulan penuh berkah. That's right, bagi muslim, mungkin bulan ini adalah bulan Ramadan. Benar sekali. Jadi buat kalian yang menunaikan ibadah puasa, aku harap kalian sehat-sehat di luar sana. Dan bagi yang tidak melaksanakannya, selamat menjalankan aktivitas di luar sana dengan penuh hati sukacita. Dan always guys, aku gak lupa untuk ngingetin kepada kalian, selalu ngingetin, jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe, and tekan loncengnya supaya gak ketinggalan apa yang akan aku upload. Kalian tunggu. So, kali ini kita membahas tentang sebuah kasus yang mana kasus ini memang lagi gembar-gembarnya, apalagi terjadi di tahun 2013. So, kasusnya apa? Langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. Di suatu lokasi di mana lokasi tersebut memperlihatkan suatu daerah, suatu tempat bernama Caterham, Surrey, tepatnya berada di salah satu kota Inggris. Ada sebuah keluarga nih teman-teman. Keluarga bernama keluarga Barry Badner. Nah, Barry Badner ini mempunyai 4 anak, yang dimana anak pertamanya ini bernama Breck Badner, dan ketiga anak kembarnya. Yang terakhir anaknya kalau nggak salah berusia 12 tahun. Barry Badner ini juga memiliki istri yang bernama Lori LaFave. Nah, dua-duanya ini, Barry Badner dan Lori LaFave, itu seorang pekerja dari Amerika Serikat. Kayaknya mereka berdua ini asli dari Amerika Serikat. Karena pekerjaan dari Barry Badner yang mengharuskan ia harus pindah ke Inggris, sehingga ia membawa anak-anak serta istrinya untuk berpindah karena urusan pekerjaan 3 tahun yang lalu. Usut punya usut, Barry Badner ini merupakan seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai kaleng minyak, atau intinya industri minyak, pendapatan minyak, bahkan konsultan minyak dan lain sebagainya, teman-teman. Karena aku tadi bilang bahwa Barry Badner dan Lori LaFave itu merupakan warga Amerika Serikat. Nah, warga Amerika Serikat di mana sebelum kelahiran anak pertama mereka, ya Breck Badner, 3 tahun yang lalu, mereka pindah ke Inggris karena yang aku tadi sebutkan, Barry Badner itu mengharuskan pindah untuk bekerja di Inggris karena pekerjaan terkait minyak-minyak tadi yang aku jelasin. Nah, kita beralih ke anaknya Breck Badner. Breck Badner ini kala itu berusia 14 tahun, teman-teman. Itu sangat-sangat anak remaja sekali, teman-teman, apalagi di masa-masa sekolahnya. Breck Badner ini anaknya sangat-sangat patuh kepada orang tua. Melainkan patuh kepada orang tua, beliau juga sering ramah kepada temannya, pintar di sekolahnya, juga hangat di sekolahnya, apalagi dengan teman-temannya semuanya. Dan beliau ini mempunyai banyak teman sekali, teman-teman. Bahkan even teman satu sekolah, teman di luar kompleks bermainnya, itu dia sangat sekali mempunyai banyak teman. Nah, terutama Breck Badner ini juga sangat patuh loh, apalagi terhadap ajaran agamanya. Ia juga sering mengunjungi gereja, di mana gereja itu bernama St. John the Evangelist. Nah, Breck Badner ini juga sering mengunjungi gereja tersebut, jadi memperlihatkan bahwa Breck Badner ini seorang anak yang patuh terhadap orang tua dan agamis banget, teman-teman. Dan gak hanya itu, teman-teman, Breck Badner ini juga mengikuti ekskul kalau nggak salah training angkatan udara di salah satu sekolahnya tersebut, atau bisa disebut sebagai Air Training Groups. Dia sangat aktif di ekskul tersebut. Dan FYI, Breck Badner ini juga sangat-sangat pintar dalam komputer, teman-teman. Karena seperti kalian tahu, Breck Badner ini setiap pulang sekolah itu memang
Dia juga nggak lupa selalu mengerjakan tugasnya, selalu membantu kedua orang tuanya. Dan juga Black Panther ini ketika habis melakukan aktivitasnya dan sepulang sekolah, dia ini tidak lupa untuk menyempatkan waktunya bermain komputer, apalagi game pulang sekolahnya. Dan ini pun tidak luput dari aktivitas ibunya. Ibunya selalu mengawasi seluruh kegiatan Black Panther, apalagi ketika ia menggunakan komputernya. Dan apalagi ibunya juga tidak canggung teman-teman untuk menemani. Walaupun ketika Black Panther ini bermain Battlefield and Call of Duty atau COD pada waktu itu, kalau nggak salah 2013 atau 2012 sempat boomingnya lah ya game seperti itu. Jadi Black Panther ini benar-benar sangat menyukai game tersebut, dan itu tidak luput dari ibunya yang sering berinteraksi dengan teman-temannya. Apalagi ibunya kan sering di pinggir kasur tuh, di pinggir kasurnya dan berbincang kepada teman-temannya. Gimana kabarmu dan lain sebagainya. Karena seru banget gitu loh. Nah, tentunya dari kejadian itu gak luput dong ada suatu kejadian yang membuat ini semua berubah seketika. Nah, di tahun 2013, apalagi di zaman-zamannya itu bermain Call of Duty dan Battlegrounds, si Black Panther ini mendapatkan teman, teman-teman. Nah, teman yang bernama Louis Dines. Louis Dines ini adalah seorang pria remaja pubertas berusia 18 tahun, teman-teman. Riwayat Louis Dines ini, teman-teman, dia ini seorang anak yang tinggal sendirian. Apalagi waktu itu dia sempat ditaruh di panti asuhan terdekat di salah satu yayasan ternama. Setelah itu, ketika sudah memasuki umur legal, Louis ini pun keluar akhirnya dari panti asuhan tersebut dan memutuskan untuk tinggal berdua dengan kakek dan neneknya di salah satu daerah bernama Grace Essex, di daerah tertentu lah. Nah, pertemuan dua orang ini antara Black dan Louis ini terjadi ketika bermain di salah satu game. Jadi game server online, teman-teman, di tahun 2013, teman-teman. Nah, alih-alih bermain, awal mula Black ini tuh menganggap Louis itu hanya teman biasa, tapi tidak sadar bahwa Louis ini mulai menanamkan grooming atau pencucian otak ke dalam Black Panther, teman-teman. Apalagi umur Black Panther kan 14 tahun, dimana umurnya ini ialah umur dimana seseorang mengalami quarter life crisis. Nah, quarter life crisis itu apa? Quarter life crisis itu suatu kondisi dimana remaja itu nggak tahu atau sedang mencari jati diri sebenarnya, teman-teman. Jadi, Louis ini kan juga mengatakan bahwa ia juga bekerja di salah satu IT komputer ternama di Amerika Serikat sana. Nah, siapa yang nggak teriming-imingi dong oleh pekerjaannya, apalagi si Black Panther ini menjadikan Louis ini sosok kakak yang sangat menginspirasi baginya, teman-teman. Oleh karena itu, Louis ini dipercaya sebagai kakak di game online-nya. Ya, apalagi di zaman sekarang RP kan sangat banyak sekali, teman-teman. Nah, Louis ini ibaratnya seperti itu, teman-teman. Kejadian ini menimbulkan ibu dari Black Panther ini, yaitu Lauren, itu mendengar suatu percakapan antara putranya dan orang asing. Apalagi suaranya kan berbeda ya. Apalagi suaranya ketika berbicara dengan Louis itu sangat-sangat besar di kamarnya. Dan saya sudah dengar, kenapa gitu loh kok bisa anak di bawah umur berbicara dan komunikasi dengan orang dewasa. Nah, ibunya ini pun awalnya menanyakan kepada si Black Panther ini, siapa yang kamu hubungi bermain? Dan si Black Panther itu hanya berbicara temanku gitu. Berapa umurnya? 18 tahun, dijawab semuanya. Tapi alih-alih mengatakan bahwa boleh aku lihat fotonya dan lain sebagainya, fotonya, pekerjaannya, tempat tinggalnya, si Black Panther ini gak mau memberitahu. Kenapa? Ya karena si Louis ini gak pernah mengirimkan. Even mereka melakukan video call, itu gak pernah menunjukkan mukanya. Even dia bekerja di sektor apa, PT perusahaan apa, dia gak mau menyebutkan seluruh identitasnya. Jadi dia ini hanya bersifat sound aja, teman-teman. Ya seperti telepon itulah. Telepon inilah bisa diabadikan sebagai Louis ini hanya berkesan sebagai soundbite, teman-teman. Jadi nggak pernah memperlihatkan wajahnya satu kali pun. Dan ini yang membuat kecurigaannya ibu Barry Beckner, Lauren, ini membludak, teman-teman.
setelah setiap harinya sering berhubungan teman-teman, sering komunikasi lain sebagainya, dan ini tidak luput dari kecurigaan Ibu Lauren yang semakin tinggi teman-teman, overprotective banget. Akhirnya semakin menguaknya kondisi dari Brad Banner itu, yang dia semakin berubah teman-teman. Dia ini jarang mematuhi perintahnya, apalagi sering begadang, sering tidak mengunjungi gereja yang sering dia kunjungi. Dia bisa benar-benar berubah banget gara-gara berteman dengan sosok Louis ini teman-teman. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa Louis ini berhasil mencuci otak Brad Banner teman-teman. Dan di sini ibunya Brad Banner, yaitu Lauren tuh mengambil paksa semua ahli-ahli dari komputernya, menyisakan MP3 yang ada di mejanya. Nah, dia mengatakan bahwa kamu nggak boleh nih untuk main-main game untuk sementara waktu ini, oke? Dan si Barry Banner itu juga kayak, aduh gimana ini, kayak malas banget sama ibunya gitu. Dan sempat mengalami perdebatan yang panjang teman-teman. Apalagi ibunya yang menyita semua konsol game dan PC yang dimilikinya, komputer dan lain sebagainya teman-teman. Namun ibunya salah besar teman-teman, karena ibunya itu menyisakan MP3 di mejanya. Nah, MP3 ini itu ternyata bisa melakukan untuk komunikasi. Nah, tidak diam dari itu teman-teman. Di kemudian hari, Louis ini menghubungi Brad Banner ini melalui MP3 yang ditinggalkan ibunya di meja itu. Karena ibunya kan nggak tahu MP3 ini kok bisa gitu dibuat komunikasi oleh kedua orang ini. Kirimlah suatu handphone yang Louis kirimkan untuk Brad pakai teman-teman. Nah, akhirnya mereka komunikasinya lewat itu teman-teman. Dan Lauren ini nggak mengetahui bahwa anaknya ini memegang handphone yang dikirim oleh Louis temannya itu. Dan waktu itu sempat juga ibunya Brad Banner, itu Lauren, itu melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian pada waktu kalau nggak salah 17 Desember. Namun tanggapannya itu nggak dihiraukan teman-teman, hanya dianggap sebagai kasus desakan doang untuk menakut-nakuti anak-anaknya. Good evening, sorry, please. How can I help? Yes, I have a 14-year-old son, and there's an 18-year-old unknown, well, he says he's 18-year-old person, and I feel like he's being turned against his family, and I'm getting really concerned that this person isn't actually who he says he is. Jadi segitu teman-teman. Tepat di tanggal kejadian teman-teman, si Beck ini ditelepon oleh Louis bahwa dia ditelepon bagaimana jika kita bertemu dan kita membuat suatu perusahaan yang dimana perusahaan ini hanya milik kita berdua dan kita bisa mengelolanya menjadi perusahaan terbesar di Amerika Serikat, apalagi di Inggris ini. Bagaimana? Dan si of course Brad Banner pun menyetujuinya karena oh my god, siapa yang nggak mau bing-bingnya? Apalagi dengan pekerjaan dari Louis Dennis ini sangat menjanjikan teman-teman. Dia seorang engineers IT ternama di Amerika Serikat di sana teman-teman. Siapa yang nggak menyetujuinya? Dan ayahnya Brad Banner ini pun izin kepada ayahnya Barry Banner, dimana ia izin, ya boleh nggak aku izin untuk mengunjungi temanku di daerah sini terdekat kok ya. Sekalian menginap gitu ya, boleh nggak? Dan ayahnya pun tanpa pikir panjang dan curiga pun menyetujuinya teman-teman. Jadi tanpa pikir panjang lagi, si Brad Banner ini pun langsung pergi, diantar oleh ayahnya Barry Banner teman-teman. Jadi diantar karena apalagi aku juga nggak tahu ya kok si Brad Banner itu berubah menjadi licik sekali. Walaupun sebelumnya itu anaknya patut, tapi kenapa pikirannya begitu licik sama sekali? Dia diantar oleh ayahnya menggunakan mobil untuk ke rumah temannya, tapi ini hanya siasat saja teman-teman. Ketika sampai di depan rumah temannya, Brad ini tuh langsung dadah kepada ayahnya dan ayahnya pergi. Langsung datanglah sebuah taksi yang dipesan oleh Louis untuk menjemput keberadaan Brad dan mengunjungi melewati rumahnya itu untuk sampai ke lokasi. That's right, Louis. Usut punya usut, Louis ini tempatnya jauh loh teman-teman. Apalagi Brad ini kok sampai kepikiran dan berani gitu loh terhadap Louis ini. Apalagi jaraknya kan sekitar 50 km di apartemennya Louis, salah satunya wilayah di Grace, Essex itu kan. Itu benar-benar jauh banget, sekitar 50 km teman-teman dari keberadaan rumah atau kondisi rumah Brad Banner ini. Kejadian tidak diinginkan akhirnya pun terjadi.
tepat pada tanggal 17 Februari 2014. Dimana pada pagi hari, karena si Black Panther ini sampainya kan pagi hari ya, pagi sampai menjelang siang. Itu dia sampai teman-teman, sampai ke lokasi apartemen punya Louis. Nah, ketika sampai, Black Panther disuruh istirahat dulu lah intinya, istirahat dan sebagainya. Dan ditanyailah hal seperti itu. Namun, situasi tidak terduga pun akhirnya menghampiri Bragg, dimana Bragg ini ditali oleh Louis dan ditali erat, sangat erat. Sebelum ditali dia dilucuti pakaiannya dan juga dilecehkan di semua tubuhnya oleh Louis. Barry Banter ini pun diam saja teman-teman. Namun alih-alih Barry Banter ini mengira kalau Louis ini hanya LGBT dan lain sebagainya. Namun siapa yang menyangka bahwa Louis ini sempat menusukkan sebuah pisau atau senjata tajam di leher Barry Banter dan membuat darah kemana-mana. I dropped the knife in my hallway. I stripped down and just sat in the shower. Right, you've left the weapon in the hallway. Yes. Sehingga tusukan terakhir membuat Brad Banter pun tidak sadarkan diri alias meninggal dunia. Tidak diam itu saja, Louis pun memfoto jenazah dari Brad Banter. Setiap inci dan setiap tubuh difoto contain DNA, skin, looking for signs of a struggle, any breakages in the house. Dan gilanya teman-teman, fotonya disebar luaskan di grup game teman-temannya, termasuk Brad Banter ini dan teman-temannya di sekolah, di mana grup ini berisikan 6 orang. Lalu teman-temannya pun kaget dong, tiba-tiba bermain game Battlegrounds dan COD, tiba-tiba dikirimkan di grup bermainnya foto-foto Brad Banter yang tidak bernyawa teman-teman, dan mengenaskan tersebut. Apalagi 2 orang adiknya itu ikut bermain, siapa yang gak shock? Jadi ini juga tidak luput dari ayahnya Brad Banter, yaitu Barry Banter, yang waktu itu memang menelpon ke ibunya. Ini kenapa ya Brad ini kok gak sampai ke rumah temennya? Bahkan temennya ini gak menghubungi, atau aku udah menghubungi kalau dia ini gak pernah sampai ke rumahnya. Padahal aku mengantarkan sampai ke depan rumah loh. Nah akhirnya ibunya ini pun kaget dengan pengakuan anaknya bahwa anaknya ini ditemukan tidak bernyawa teman-teman. Siapa yang gak shock? Apalagi memberitahukan adalah anak-anak yang bermain di game tersebut. Sontaklah ibunya menghubungi pihak kepolisian dan sebagainya, memberitahukan bahwa tolong my parents, tolong my child, my honey, my baby, to kill it, and everyone is like sucks guys. Namun tidak hanya itu teman-teman, setelah kejadian penusukan itu, Louis ini sempat menelpon 999 atau 911 di salah satu polisi tersebut. Nah, kalian bisa simak rekamannya berikut ini. Essex Police Emergency. Hi there. Okay. Hello. I need police and a forensics team to my address, please. What do you mean? What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Are you telling me you've killed somebody? Yes, I am. Right, and who am I speaking to? My name is Lewis Daines. I'm 18 years old and I live... Right, okay. And what's actually happened? My friend came to stay the night with me yesterday, feeling very down, feeling suicidal. And I woke up this morning, he was in a mess. I tried to calm him down. I hugged him, then said that I was there for him. He shrugged me off. Can you just bear with me a second? Don't tell me any more, okay? You're telling me he is definitely dead? Yes, I'm telling you he's definitely dead. Bear with me a second. Right, okay, Lewis, I need you to just take me back through that again. So what happened last night? Okay. He came to stay with me because he was feeling down. I tried What's my his best. name? Brett.
B-R-E-C-K, Bednar, B-E-D-N-E-R. Sorry, B-R-E E-C-K, Brick, yes. and then his surname is... Bednar, B-E-D-N-E-R. Okay, so he came to stay with you. Look, I can explain this to the officers when they get I there. will just... I need to take these initial details. I know. He came to stay with me the night. I did my best to comfort him. I woke up this morning. He was in a mess. I tried again. Right, just slow down again, Lewis. I need to take these details. So did you have an argument with him last night? No, we were fine. You were fighting? No, we were fine. We were fine last night. We both went to sleep. I said that we were fine. Okay, but why did he come to stay with you? Because he was fed up with his home life. Right, because he was fed up with his home life. He's had a lot of problems. I've known him for a long time. He came to stay with me. I was in Thailand last week on holiday. He was in Spain on holiday. Okay. We both got back. So, met up. you both went to bed, and then what's happened this morning? I woke up. He was just standing up. He was in a mess. Hands on his face. I got up. I put my arms around him, and I said it was okay. He just shrugged me off and said no. I can't remember exactly what he said. He was going on about how he didn't want to go home. He was fed up with his life, and he didn't want to go. Right, And okay. I have a penknife on the side of, in my room, adjacent to my bed. I have a chest of drawers. After shaving the TV and stuff on there, I had a penknife on there, folded. He picked it up, opened it, and then lost control. Slow down. Let me just take those details. He had penknife on the bedside table. Brett grabbed this. Yes. What, in order to harm himself? No, in order to harm me. He opened it and then lost control. To harm informant and opened it. It states he lost control. In self-defense, put my left arm up to block him from stabbing me effectively. We struggled. I got him to the ground. He got up. I got the knife. Can you not interrupt me with this part? Okay, go on. Okay. This is being recorded anyway, isn't it? Yep. I grabbed the knife and I stabbed him once in the back of the neck, I believe somewhere near the brainstem. He turned around, he tried to carry it on, and I think I stumbled on my chest of drawers. I fell over. I got back up, backed away, and then I don't remember exactly what happened, but the fight ended with me cutting his throat. I believe I turned around and I slashed his throat. Right. He fell face first on my bed. I tried to stop the bleeding. Yep. He fell onto the floor. Yep. I couldn't stop it. His throat was properly cut. And he's still on the floor? Yes. He fell onto the bed face first. I was trying to compress the wound at that time. And Lewis, are you still in the room where Breck is? No. Where are you? Look, don't interrupt me. Just let me explain this. If this is being recorded, I didn't know what to do. I felt like. Right, is the house where you are and where Breck is, yeah? But you're in another room, are you? Yes, I felt like taking my own life. I don't remember what happened after that. All I know is I dropped the knife in my hallway. I stripped down and just sat in the shower. Right, you've left the weapon in the hallway. Yes. And have spent how long sitting in the shower? I don't know. Look, are the police on their way? I can hear something. They are. Okay, I'm going to go and do my part. Please, thank you for your help. Right, just listen. Setelah menelpon itu, polisi pun segera untuk mengirimkan semua pasukannya untuk menjemput keberadaan jenazah Breck Bednar itu. Dan Lewis pun ditangkap oleh pihak kepolisian pada waktu itu. Dan orang tua dari Breck Bednar pun menangis jadi-jadinya, apalagi ayahnya Barry Bednar dan ibunya Lori dan ketiga adiknya sama-sama merasakan kehilangannya terdalam untuk kehilangan
keluarga satu-satunya, apalagi anak pertama mereka, yakni Brett Battner. Dan gak jauh dari itu teman-teman, tanggal 12 Januari 2015, Louis Daines dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal tahanan selama 25 tahun. Anguish continued to deepen, even with the murderer behind bars. In the Commons today, their MP outlined how Chloe, Breck's sister, received abusive online messages, at first purporting to be from Breck's friend and later from an account in Breck's name. Breck's family believe they could be from his killer. In recent months, the victim's family, including his teenage sister, have received repeated, very distressing and disturbing communications on Snapchat purporting to be from the perpetrator, graphically recounting the circumstances of the murder. So aku gak mau nyangkal tentang kasus ini karena apa yang Louis terima ini itu sangat-sangat dugaan ya. Apalagi Louis ini merupakan pekerja yang berusia 18 tahun. Dan sifatnya pedofil, itu termasuk pedofil teman-teman. Karena si Brett Battner ini berusia 14 tahun dan dia melakukan kejahatan seksual, pelecehan, pelucutan terhadap anak di bawah umur dan juga pembunuhan berencana. Sehingga sangat-sangat pantas untuk Louis dinyatakan hukuman 25 tahun apalagi di penjara seumur hidup tersebut. Dan teman-teman pasti kalian bertanya-tanya dong, kenapa Louis ini nggak langsung dipenjara aja pada waktu kejadian itu? Karena hukum kan berjalan sesuai norma teman-teman, apalagi di Inggris tersebut. Nah, umur Louis ini apalagi 18 tahun dan dia sempat menjalani tes psikolog dan dinyatakan bahwa dia telah mengidap sindrom Asperger. Nah, sindrom ini tuh apa? Sindrom ini tuh dimana mempengaruhi kemampuannya untuk membuat suatu penilaian yang tepat teman-teman. Jadi ini tuh sindrom dimana dia itu harus perfect, harus apa ya? Ketika satu rencananya itu gak berhasil, dia harus menjalankan rencana yang ini sampai selesai. Sebenarnya korbannya itu gak cuma dia teman-teman. Ya aku tahu korbannya Brett Battner, tapi Brett Battner ini adalah salah satu first time korban. Jadi Louis ini ibarat ketika korban tersebut itu Brett Battner. Kalau kita tahu bahwa perumahan kompleks di Brett Battner ini benar-benar perumahan kompleks elit loh teman-teman. Elit. Apalagi orang tuanya, ayahnya kan minyak tuh. Kaya banget tuh orang tuanya. Dan perumahannya dijaga sangat ketat. Nah, ini bagaimana yang merubah pola pikir dari Louis ini bagaimana? Supaya si Brett ini itu bisa diambil alih dan melanjutkan rencananya. Ternyata benar, direncanakannya dibawalah Brett ini menuju ke apartemennya. Di banyak apartemennya ini memang apartemen yang dinilai sangat-sangat sepi teman-teman. Apalagi dia tinggal dengan nenek dan kakeknya. Dan Brett Battner ini apalagi sangat introvert sekali dan gak pernah keluar kamar. Dari kejadian teman-teman, keluarga Battner ini akhirnya memutuskan untuk mendirikan Yayasan Brett. Nah, yayasan itu apa? Yayasan ini tuh sebuah yayasan yang dimana untuk meningkatkan kesadaran berbahayanya kriminalitas di online. Apalagi ibunya ini sempat mengatakan di salah satu wawancaranya dengan BBC, dimana ia mengatakan bahwa setelah kejadian anak saya ingin kepada seluruh orang tua menyadari, bukan hanya seluruh orang tua, tapi seluruh masyarakat untuk kasus kejahatan predator online ini akan terus ada di sepanjang tahun. Oleh karena itu kita harus meningkatkan tingkat keamanan bagi integritas sosial masing-masing. Dan ibunya itu nggak diam itu saja, ibunya ini meminta band favoritnya ini Coldplay untuk ikut menyuarakan suaranya, apalagi terkait kekerasan di online ini. Apalagi online ini kan sangat-sangat bahaya sekali teman-teman, apalagi anak di zaman dahulu, apalagi di zaman sekarang itu marak-maraknya bermain game online, entah game Roblox, Free Fire, dan Mobile Legends dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita sendiri, para remaja, dan juga bagi orang tua di luar sana, bahwa sosial media bahkan mampu menjadi sosok momok yang menyeramkan, apalagi bagi nyawa seseorang. So, gimana menurut kalian kasus ini? Please komen di bawah, aku ingin tahu gimana tanggapan kalian semuanya. Next. So, gimana guys menurut kalian kasus yang barusan aku bahas dan sampaikan? Wow, so creepy guys. Bener-bener plot twist banget. Apalagi si Louis ini kan 18 tahun ya.
Dari wajahnya aja kelihatan baby face banget. Baby face ternyata baby killer guys. Siapa yang nggak takut? Nah, apalagi di luar sana harus jaga keselamatan masing-masing teman-teman. Walaupun kita nggak pernah menduga apa yang akan kita lalui di kemudian hari teman-teman. So, aku harap kalian so safety di luar sana, oke? Sayangnya pertemuan kita harus berakhir di sini teman-teman. Sangat sedih sekali. But jangan khawatir, aku akan kembali di minggu depannya di malam Jumat, tentunya dengan konten-konten menarik. Dan jangan lupa aku selalu ingetin kepada kalian apa? Like, comment, and subscribe, and share, dan tekan loncengnya supaya gak ketinggalan apa yang akan aku upload. Dan see you next time guys. Bye everyone.